Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hari ini Arum Puspasari dari kelas 8 MIPA akan bercerita tentang sosok wanita yang pintar, ibunda kaum mukmin, yaitu Aisyah putra Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar bin Utsman yang memiliki sebutan Ummu Abdillah dikenal dan digelari As-Siddiqah yang memiliki arti wanita yang membenarkan. Ia adalah perempuan yang lahir 4 tahun setelah Muhammad diangkat sebagai seorang nabi. Aisyah dijuluki Ummul Mukminin atau ibunda kaum mukmin sebab kehebatannya dalam keilmuan Islam. Juga Al-Humaira, panggilan yang sering diberikan pada anak-anak perempuan yang pipinya terlihat kemerah-merahan. Humaira adalah sebuah kata yang bersumber dari kata hamro, yang berarti putih, merah muda, merah dan kemerah-merahan. Warna-warna yang menghiasi kehidupan Aisyah. Aisyah kecil merupakan Aisyah yang mengenal baik ayahnya, yaitu Abu Bakar, ayah yang selalu terlihat baru baginya. Aisyah kecil adalah seseorang yang mampu membaca setiap kekhawatiran ibunya, yaitu Ummu Ruman binti Amir bin Uwaimir, yang berharap agar sang suami segera pulang dengan selamat. Aisyah kecil adalah seseorang yang mampu membaca simpul-simpul kebahagiaan kakak perempuannya, yaitu Asma, saat menunggu ayahnya pulang sebagai hadiah. Aisyah memang berbeda dari kawan-kawanannya. Ia jadikan setiap detik kesabaran menunggu kepulangan ayahnya kembali ke rumah sebagai puisi, dongeng, atau bintang di hati kecilnya. Ayah adalah penyelamat kami. Bertemu dengan ayah dalam keadaan sehat adalah harapan kami. Adalah puisi yang selalu dikutip Aisyah untuk menjawab setiap tanya kabar dari sang ayah ketika sampai di rumah. Keinginan Aisyah yang besar terhadap puisi adalah sebuah warisan dari keluarga. Keluarganya menjadi tempat pertama yang membantunya tumbuh menjadi perempuan istimewa. Tak hanya laki-laki yang tahu bagaimana membaca dan menulis serta menghitung dan pengetahuan sejarah. Para perempuan di keluarganya juga dididik untuk belajar membaca, menghafal, dan mengetahui adab berbicara sopan santun seperti yang diajarkan kepada laki-laki. Tak heran jika Aisyah tumbuh menjadi seseorang yang penuh dengan rasa ingin tahu. Asma, kakak perempuannya, selalu menganggap Aisyah sebagai pertanyaan yang tak akan pernah selesai akan sejumlah rintangan yang tak mudah dilewati para perempuan. Aisyah hidup pada suatu masa ketika hak berkata dan berpendapat hanya ada pada orang-orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan, sama halnya dengan kebebasan dan harga diri. Namun, Aisyah tak pernah merasakan kesusahan dalam menyampaikan tanya dan pendapatnya. Ia percaya bahwa selamanya ia adalah putri kata-kata. Ia jadikan sebagian besar kekuatannya dalam berkata sebagai tanda syukurnya kepada Allah dan sekuat tenaga memohon pertolongan kepadanya. Ia cerdas dan mencerdaskan. Ia baik dan menyebarkan banyak kebaikan. Banyak keutamaan yang ada pada diri Aisyah, sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam sabdanya, orang yang mulia dari kalangan laki-laki banyak, namun yang mulia dari kalangan wanita hanyalah Maryam binti Imran dan Asiyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah atas semua wanita seperti keutamaan sarid atas segala makanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beberapa di antara banyaknya keutamaan yang dimiliki oleh Aisyah adalah yang pertama, Aisyah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan wanita. Suatu ketika, Amr bin Al-Ash bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab,
Aisyah. Dari kalangan laki-laki? Tanya Ammar. Beliau menjawab, bapaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, Aisyah adalah wanita yang paling alim daripada wanita lainnya. Berkata Az-Zuhri, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh para wanita lain, maka ilmu Aisyah lebih utama. Lihat Al-Mustadrak Imam Hakim. Yang ketiga, Aisyah adalah wanita yang dibela kesuciannya dari langit ketujuh. Bariroh, kerabat Aisyah, yang ketika ditanya Rasulullah tentang kabar yang menimpa Aisyah, ia menjawab, aku bersumpah kepada Allah yang mengutusmu dan agama kebenaran ini ya Rasulullah, aku tak menemukan hal buruk pada diri Aisyah. Jika ada keburukan pada dirinya, diantaranya ialah kadang dia tertidur ketika bekerja karena kelelahan. Ketika dia tertidur, kambing masuk, memakan tepung, kemudian pergi melarikan diri. Sungguh, aku tak memiliki apa-apa selain berkata mengenai kebaikan dirinya. Hal-hal yang aku tahu mengenai dirinya tak lain ialah mengenai emas-emas kebaikan seorang pemilik. Aisyah telah menjadi jawaban sebaik-baiknya teladan bagi perempuan, ibunda yang cerdas dan penuh kesabaran. Seseorang yang memilih tinggal bersama Rasulullah meninggalkan harta dunia sebagai upaya meyakinkan diri untuk bertahan. Perempuan yang juga tak pernah dijanjikan kemudahan menjadi perempuan istimewa sebab ceritanya disucikan dalam Al-Quran. Cemburu Aisyah adalah cemburu pada kebaikan. Keingintahuan Aisyah adalah investasinya untuk berperadaban di masa yang akan datang.